salaman Minggunalatai, salam sahujud karena melempang, adil katalinu, basuramin kasaruga, basengan kajibatan. Arus, arus, arus. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memberikan hasil dari presentasi kami mengenai resume modul ketidakpastian dan informasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar ketidakpastian informasi, kita akan membahas mengenai probabilitas dan nilai ekspektasi. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus memahami secara sederhana mengenai apa sih itu konsep dasar ketidakpastian dan informasi. Dalam dunia nyata, mengenai kepemilikan sebuah informasi tentunya akan sangat sulit untuk menjaga kepastian atau kesempurnaan dari sebuah informasi tersebut, di mana jika seseorang ingin mengambil sebuah keputusan mengenai sebuah informasi, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya ketidaksempurnaan. Dan baik, kita akan masuk pada pembahasan kita tadi, yaitu mengenai probabilitas dan nilai ekspektasi, di mana probabilitas tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah probabilitas objektif dan yang kedua adalah probabilitas subjektif. Probabilitas objektif didasarkan pada frekuensi terjadinya suatu peristiwa yang mirip pada masa lampau. Contohnya, berdasarkan 50 kali eksplorasi minyak lepas pantai, terdapat 10 kali percobaan yang berhasil dan terdapat 40 kali percobaan yang gagal. Artinya, peluang sukses dari percobaan ini adalah 1/5. Di mana probabilitas objektif ini didasarkan kepada peristiwa yang mirip. Intinya, probabilitas objektif didasarkan pada konsistensi kejadian-kejadian sebelumnya. Yang kedua adalah probabilitas subjektif, di mana persepsi terjadinya sebuah peristiwa yang didasarkan pada keputusan ataupun pengalaman seseorang, ketika probabilitas subjektif didasarkan pada keputusan ataupun pengalaman seseorang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi adalah suatu nilai yang diharapkan dalam kondisi ketidakpastian berdasarkan probabilitas masing-masing kejadian. Misalnya, Adi dan Edi sepakat mengundi mata uang logam sekali. Jika yang keluar kepala X1 sama dengan minus 1000. Jika yang keluar ekor X2 sama dengan 1000. Permainan tersebut mempunyai nilai ekspektasi sebesar 0. Seandainya hadiah permainan diubah sehingga dari sudut pandang Edi, X1 sama dengan 10.000, X2 sama dengan minus 1000. Jika permainan yang adil dimainkan secara berulang-ulang, ekspektasi adalah kerugian atau keuntungan uangnya agak kecil. Jika suatu permainan memberikan hadiah-hadiah X1, X2, XA dan probabilitas dari setiap hadiah berturut-turut. B. Permainan yang adil dan paradoks Santo Petersburg. Terkadang seseorang akan ikut dalam taruhan lempar uang logam dengan sekali lemparan dan dengan jumlah taruhan yang sedikit. Akan tetapi apabila jumlah taruhan dibuat sangat besar nilainya, contohnya taruhan 4.500, bukan tidak mungkin tidak akan ada yang mau mengikutinya. Paradoks Santo Petersburg pertama kali diselidiki secara mendalam oleh seorang ahli matematika yang bernama Daniel Bernoulli pada abad ke-18. Jika kepala baru keluar pada lemparan ke N, pemain akan dibayar sebesar 3.000. Permainan ini mempunyai hasil dengan jumlah yang tak terbatas atau masih terdapat sedikit kemungkinan bahwa kepala tidak akan keluar sama sekali. Jika X mewakili hadiah yang diberikan apabila kepala pertama kali keluar pada lemparan yang ke I, maka X1 sama dengan 3.000, X2 sama dengan 9.000, X3 sama dengan 27.000 dan X1 sama dengan 3.000 T. Probabilitas keluarnya kepala untuk pertama kali pada lemparan ke I adalah yang merupakan probabilitas keluarnya ekor I kurang 1 dan kemudian kepala. Nilai ekspektasi dari permainan paradoks Petersburg sebagai berikut. E sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2, 2.
Akan tetapi, tidak ada pemain yang mau membayar dalam jumlah yang sangat besar, misalnya 12 miliar. Agar dapat memainkan permainan ini, rupiah 2 miliar untuk memainkan permainan ini dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun yang menjadi lawan mainnya mau bertaruh dalam jumlah yang tak terbatas. Inilah yang dinamakan paradoks atau pada arti tertentu tidak seimbang harganya dengan nilai rupiah yang diharapkan atau tidak terbatas. 1. Hipotesis kepuasan yang diharapkan. Untuk lebih memahami solusi Bernoulli atas paradoks St. Peter Brooks dapat dibahas lebih lanjut mengenai hadiah-hadiah dalam permainan tersebut. Hadiah-hadiah tersebut akan semakin besar jika permainan Peter Brooks dilakukan dalam waktu yang lama dan semakin banyak skor yang keluar. Misalnya, ekor keluar 50 kali. Sebelum kepala keluar, maka hadiah permainan menjadi Rp3.000 yang merupakan jumlah yang sangat besar, sekalipun kecil kemungkinan bahwa ekor akan keluar 50 kali berturut-turut. Bernoulli memusatkan perhatian pada besarnya ukuran hadiah. Bernoulli juga mengemukakan bahwa para individu dalam memutuskan perilaku mereka dalam situasi yang tidak pasti akan mempertimbangkan ekspektasi kepuasan atau expect utility dari berbagai pilihan mereka dan bukan mengharapkan nilai rupiah. Dari pilihan-pilihan ini yang menjadi persoalan adalah nilai kepuasan rata-rata dari suatu permainan dan bukan uang nilai rata-ratanya, karena kepuasan marginal dari uang hadiah penurunan untuk hadiah semakin besar. Perbedaan ini akan menjadi penting untuk permainan-permainan yang memiliki hadiah potensial yang besar dan kerugian potensial yang besar. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai penolakan terhadap resiko, di mana tidak semua orang bersedia untuk mengikuti sebuah permainan yang memiliki risiko besar walaupun memiliki keuntungan yang besar juga, karena hal tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan yang akan diberikan tentang risiko yang akan dihadapi. Hal tersebut berdasarkan dari pengamatan Bernoulli tentang bagaimana alasan seseorang untuk tidak mengikuti sebuah permainan, sehingga seseorang lebih cenderung untuk mengikuti permainan yang memiliki keuntungan kecil tetapi dengan resiko yang kecil juga, sehingga bisa memiliki kepuasan yang cukup untuk para pemain yang mengikuti hal tersebut. Terima kasih. C. Pendekatan rata-rata dan variabilitas pada keputusan dari keputusan investasi. Variabilitas ini maksudnya ditingkatkan berubah-ubah nilai yang diperoleh dari suatu keputusan investasi. Untuk mengambil keputusan investasi, seseorang harus mempertimbangkan variabilitas untuk memutuskan akulasi aset yang tepat di antara berbagai pilihan akulasi yang tersedia. Karena seseorang cenderung lebih menyukai hasil rata-rata yang lebih tinggi, tetapi tidak menyukai hasil yang berubah-ubah atau bervariabilitas hasil. Kurva indifference tersebut mempunyai kemiringan positif yang menunjukkan bahwa individu yang menerima variabilitas hasil yang lebih besar hanya jika mereka dikompensasikan dengan hasil rata-rata yang lebih tinggi. Dengan bahasa sederhana, sedikit saja kenaikan variabilitas hasil atau suatu investasi harus dikompensasi dengan hasil rata-rata atau tingkat pengambilan yang besar. Jika seseorang individu cenderung menghindari atau menolak risiko, dirinya harus menuntut hasil pengembalian investasi yang jauh lebih tinggi atas investasi yang mengandung risiko daripada yang tidak mengandung risiko. Maka dari itu, investasi yang berisiko haruslah menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. 1. Diversifikasi aset. Misalnya, terdapat dua aset yaitu A dan B. Hasil rata-rata dari kedua aset ini diwakilkan oleh M dan MA.
dan variabilitasnya dengan V dan Vs, kombinasi dengan rata-rata dan variabilitas hasil yang mungkin tersedia dengan mempertahankan salah satu, yaitu A atau B saja. Seseorang yang dipaksa untuk memilih suatu portofolio yang tidak diversifikasikan akan memilih titik yang terletak pada kurva indiferen tertinggi. Perhatikan bahwa aset pada titik C lebih buruk daripada aset yang terletak pada titik A. Hal tersebut disebabkan C menawarkan hasil rata-rata yang lebih rendah dengan risiko yang lebih besar. Seperti variabilitas hasil seperti pada gambar 7.4, kombinasi alternatif rata-rata dan variabilitas yang dapat diperoleh dari bauran portofolio dan dua aktiva. Akan tetapi jika seseorang diperbolehkan memilih suatu bauran atau kombinasi dari A dan B, kemungkinan adalah diperoleh hasil rata-rata antara M dan MA, atau nilai yang diperoleh dari hasil rata-rata portofolio tersebut akan tergantung pada proporsi kedua aset yang dimiliki. Variabilitas hasil pada bauran ini tidak hanya tergantung pada proporsi kedua aset yang dimiliki, tetapi juga tergantung pada bagaimana kaitan antara hasil-hasil tersebut. Misalnya, jika hasil kedua aset tersebut independen atau tidak rata-rata, dan variabilitas yang mungkin tersedia dari suatu bauran portofolio, maka akan ditentukan oleh suatu garis tebal A, B. Sebagai contoh, jika Anda memiliki uang sebanyak 1 juta, apakah Anda akan masukkan uang Anda seluruhnya ke dalam bank, dalam bentuk deposito berjangka atau seluruhnya? Ingat bahwa deposito akan lebih terdapat seperti pada gambar 7.4 yang mengilustrasikan pepatah yang mengatakan jangan letakkan semua telur Anda dalam satu keranjang sebagaimana yang digunakan dalam keputusan investasi. Misalnya, terdapat dua aset yaitu A dan B. Hasil rata-rata dari kedua aset ini diwakilkan oleh M dan MA. Maka variabilitasnya dengan V dan VS. Kombinasi hasil rata-rata dan variabilitas hasil yang mungkin tersedia dengan mempertahankan salah satu yaitu A atau B saja. Seseorang yang dipaksa untuk memilih satu portofolio yang tidak diversifikasikan akan memilih titik yang terletak pada kurva indiferen tertinggi. Perhatikan bahwa aset pada titik C lebih buruk daripada aset yang terletak pada titik A. Hal tersebut disebabkan karena C menawarkan hasil rata-rata yang lebih rendah dengan risiko yang lebih besar. Terima kasih. Risiko dan ketidakpastian. Terdapat perbedaan antara perilaku individu dalam situasi yang mengandung risiko dengan perilaku individu dalam suatu kondisi ketidakpastian. Dengan menggunakan uraian gen teori, studi perilaku seseorang dalam ketidakpastian apabila dibandingkan dengan risiko biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, permainan melawan orang lain dan permainan melawan alam. Ketiga, permainan melawan orang lain yang dimaksud adalah permainan dua orang yang tidak bekerja sama. Dalam permainan tersebut terdapat dua orang pemain yang keduanya tidak dapat memiliki kesepakatan apapun sebelum dan selama permainan berlangsung. Keempat, permainan melawan alam. Diasumsikan bahwa pada masa yang akan datang, dunia akan tepat dalam suatu keadaan tertentu. Dalam keputusan individu tidak dapat berpedoman pada lawan akan memaksimalkan kesejahteraan. D. Pencarian informasi. Terdapat beberapa dari individu yang bersifat yang bersedia membayar demi informasi yang diperlukan sesuai dengan keuntungan yang diharapkan.